Seharian ini kamu lagi sibuk banget ya? Ngupi-ngupi cantik sambil santai pasti seru tuh. Pas ngelihat ada warung kopi, kamu langsung masuk dan pesen kopi. Tapi ternyata kamu harus segera ke toilet. Sampailah kamu di toilet umum yang punya banyak bilik. Setelah masuk ke bilik tengah, kamu malah kepikiran. Emangnya kenapa sih harus ada celah di antara daun pintu dengan kuncinya? Terus kenapa juga harus ada celah lebar di antara bagian bawah pintu dengan lantainya? Menurutmu kenapa nih? Biasanya pintu toilet umum diberi celah karena beberapa alasan. Toilet umum didesain agar pemakainya nggak terlalu lama ngabisin waktu di dalam situ. Kita nggak seharusnya betah berlama-lama di dalam toilet kan? Desainnya harus dibikin sesuai dengan konsep ini. Makanya, toilet perlu dikasih celah yang cukup lebar agar pemakainya bisa nyadar. Kalau kita keasikan ngulur waktu di dalam toilet, orang lain yang antri di luar pintu bakal ngeliat kita. Ada juga faktor lain terkait harga, bikin pintu khusus bisa sangat membebani pembuat toilet umum. Ukuran pintu kayak gitu harus sangat akurat supaya pas dengan kusen biliknya. Padahal celah di pintu toilet umum nggak selalu sama, lebarnya bisa bervariasi, meski kadang nggak begitu kelihatan jelas. Celah ini sebetulnya bisa mengurangi margin kesalahan dan mengefektifkan biaya produksi, sehingga bisa menguntungkan bagi penyedia dana. Kalaupun ukurannya terlalu lebar atau terlalu sempit, celahnya bisa nyesuaiin agar pintu toilet tetap bisa dipasang. Sirkulasi udara juga penting. Kamu pasti ogah kan kalau masuk ke toilet yang bau? Makanya, tempat ini perlu diberi celah kecil di dekat lantai supaya udaranya tetap mengalir. Celah ini juga berfungsi sebagai pengaman. Orang lain di luar toilet akan gampang ngelihat orang di dalam bilik kalau dia perlu bantuan atau kurang sehat. Tapi kalau lubang di bagian atas wastafel fungsinya buat apa sih? Nah, ini namanya lubang luapan. Dan fungsinya untuk mencegah luapan air di dalam wastafel. Kalau ada yang lupa matiin keran, atau wastafelnya kebetulan mampet sampai airnya nggak bisa ngalir ke lubang utama, lubang luapan ini bisa ngebantu. Bisa dibilang, lubang ini akan ngasih sedikit waktu sebelum lantai kamar mandi tergenang air. Kamu pernah ngerasain kepuasan tersendiri nggak sih pas lagi nutup pintu mobil? Produsen mobil telah mendedikasikan banyak waktu untuk mendesain bunyi ini. Studi menunjukkan bunyi pintu mobil bisa ngebentuk persepsi pembeli tentang kualitasnya. Dan semua itu bermula dari material primer. Meski mobil jadul terbuat dari material berat, di zaman now mereka beralih ke bahan timah yang lebih ringan. Material ini menghasilkan bunyi yang kurang enak saat pintunya ditutup. Lalu, para produsen menugaskan sound engineer untuk ngepasin jumlah foam, alas, dan timah untuk menghasilkan bunyi yang paling tenang. Kalau bintik kecil di bagian atas kaca depan mobil ini buat apaan ya? Bintik hitam kecil ini bisa membantu pengemudi tetap fokus. Kita juga sering menyebutnya sebagai frit. Frit biasanya lebih hangat daripada bagian kaca depan yang bening untuk mencegah kaca mengalami deformasi. Tombol di bawah spion tengah nggak cuma buat ngegantungin hiasan kecil atau pengharum udara loh. Dengan tombol ini, kita bisa ngatur posisi spion sesuai waktu. Kalau tombolnya dinaikin, posisi spion akan beralih ke mode siang. Tapi kalau diturunin, spionnya akan beralih ke mode malam hari dengan meredupkan sorot lampu mobil di belakang kita. Saat kamu pergi ke supermarket, jangan lupa pakai trik ini ya. Dan kalau kamu nggak bawa koin untuk ngebuka troli belanjamu, cara ini mungkin masih bisa ngebantu. Ambil anak kunci berkepala bulat, kemudian gunakan untuk ngebuka troli tadi. Kalau kebetulan bisa masuk ke slotnya, kamu nggak perlu bawa koin saat mau belanja. Kalau kamu mau naik lift ke lantai tujuanmu aja, kamu perlu ngelakuin trik khusus. Kebanyakan lift punya kombinasi tombol rahasia yang bisa kamu pakai untuk ngelewatin semua lantai lain dan langsung menuju ke lantai pilihanmu. Cara ini bisa berhasil loh, terutama kalau kamu mencet tombol 13, tapi sebetulnya kamu mau masuk ke lantai 33. Di kebanyakan lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet tombol close door dan nomor lantaimu secara bersamaan. Kamu akan langsung diantar ke lantaimu tanpa perlu stop. Tapi di sebagian lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet angka lantaimu 2 kali untuk ngebatalin permintaan sebelumnya. Kadang kamu juga perlu mencet tombol open door sambil mencet tombol lantai yang mau kamu batalkan sebanyak 2 kali.
Nah, biar kamu nggak kena masalah, sebaiknya jangan batalin lantai pilihan orang lain di dalam lift ya. Mereka pasti bakal ngamuk. Kamu juga perlu ingat kalau nggak semua lift punya fungsi kayak gini. Kamu penggemar madu nggak nih? Kalau madumu mengkristal, berarti itu pertanda bagus. Artinya madumu belum dipasteurisasi, jadi kualitasnya lebih bagus. Saat suhunya turun, zat alami glukosa di dalam madu akan bikin madumu mengkristal. Dan kamu bisa menikmati manfaatnya semaksimal mungkin. Untuk nambahin tekstur pada oatmeal dan roti panggang, jangan lupa olesi madu untuk menikmati pemanis alami. Kamu juga bisa menaruhnya di microwave selama 1 atau 2 menit supaya madunya meleleh. Hawanya mulai dingin aja nih. Berarti kamu perlu pakai sweater. Tapi yang nyebelin tuh, kalau pakai sweater wool bisa bikin kulit gatal-gatal. Terus gimana dong solusinya? Tenang aja, ada trik rahasianya kok. Balik dulu sweatermu, lalu rendam di dalam air dingin. Tambahin 2-3 sendok makan cuka, kemudian biarin selama beberapa saat. Kalau udah, buang airnya. Selagi sweatermu masih basah, olesi conditioner rambut ke dalam serat wool, tapi seikhlasnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, biarin selama 30 menit, peras airnya secara perlahan dan keringin di atas permukaan handuk. Dijamin deh, sweatermu nggak akan bikin gatel lagi. Restoran fast food nyediain cup kertas yang bisa dipakai untuk naruh saus tomat, mustard, atau saus barbecue. Tapi kalau kamu nyocol nugget ayam atau burger ke dalam cup, sisa sausnya nggak bisa dibersihin. Nah, kamu perlu ngebuka lipetan cupnya sampai ngebentuk piring kertas kecil. Dengan begini kamu bisa ngebersihin semua sausnya. Gembok di luar ruangan harus rutin dibersihin dan dikasih pelumas tiap 3 bulan biar nggak macet, terutama saat cuaca dingin. Cari lubang kecil di bagian bawah gembok, lalu masukin pelumas lewat situ. Sip, gemboknya bisa ngebuka lagi. Biasanya kamu nggak terlalu merhatiin tonjolan kecil ditutup salep kan? Bagian lancip ini dibuat untuk melubangi segel foil pada tubuh salep. Balik aja tutupnya, lalu tusukin pada segel. Salepnya udah siap digunakan nih. Setelah kerja seharian, enaknya mandi busa nih. Kamu langsung nyalain air hangat di kamar mandi sampai baknya penuh. Dan supaya lebih seru, kamu juga nyalain lilin dan nuangin minyak esensial ke dalam air. Semua permukaan air sudah penuh dengan busa dan kamu siap masuk ke dalam bak. Busa mandi sebetulnya punya fungsi penting loh. Bahan ini menjaga suhu air supaya hangatnya lebih awet. Kakimu gampang keringetan ya? Nanyanya emang agak aneh sih. Tapi kalau kamu mengalami masalah ini, ada solusinya kok. Masukin kantong teh celup kering ke dalam sepatumu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh ini bisa nyerap air dan bau nggak enak di sepatumu. Jadi kepikiran nih. Kenapa ya tips-tips bermanfaat kayak gini malah nggak diajarin di sekolah? Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih komenmu di bawah ya.